Temu lagi di Hot Room. Kebanggaan pengacara adalah apabila kasus yang melilit kliennya berhasil dihentikan. Dan biasanya sesudah kasus dihentikan, tagihan honor pengacara akan menyusul. Namun demikian, agar pengacara tetap bisa bekerja seperti Hotman, stamina tinggi, bangun jam 3 pagi, saya tidak pernah lepas dari kopi luwak hitam premium. Daya ingat saya begitu hebatnya, hampir semua konglonaga saya pengacaranya, dan 502 aspri saya ingat semua namanya. Daya ingat kopi luwak hitam premium, hati-hati. Kalau daya ingat kamu hilang, kamu akan lupa anak istrimu tidak kenal. Pak Ahmad Kozinuddin. Dia bilang sudah selesai, sudah sah SP3. Mau apa lagi loh? Kalau dasar SP3 itu perdamaian ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan, baru bisa kita kenakan. Nggak, lu bisa apa lagi kalau SP3 udah dikeluar? Dan itu kan SP3 masih ada proses. Pertama, SP3 ini memang kalau secara kewenangan, ya memang kewenangan, sah. Ya. Tapi secara prosedur dan substansi ini yang bermasalah. Pertama, kalau kita bicara prosedur, meskipun ada KUHP yang baru, tidak boleh menggunakan KUHP yang baru untuk menyelesaikan penyidikan yang telah dilakukan polisi dengan KUHP lama. Dan ini tegas di pasal transisi. Pasal 361A itu jelas untuk penyidikan yang dilakukan sebelum berlakunya hukum KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, maka proses acaranya mengikuti Undang-Undang Nomor 8. Pertanyaannya, terlepas setuju atau tidak, SP3 kan hanya bisa dibatalkan dengan pra-peradilan. Siapa yang berhak mengajukan pra-peradilan? Saya tidak bicara itu. Artinya apa? Ada perkara lain yang belum selesai dan perkara lain itu akan sampai ke persidangan. Kalau kita bicara Jokowi menang adalah ketika dia mampu menekan semua lawan, minta semuanya damai dan dicabut perkara baru case close. Oke. Tetapi hari ini Jokowi kalau ibarat satu rambutan, satu bengket, itu hanya mampu memeritili 2 biji. Padahal klien saya masih ada, selain Roy Suryo ada Kurnia Triryani, ada Rustam Effendi, ada juga Rizal Fadilah yang besok akan diperiksa di Polda. Maksud saya begini, kalau kita bicara restorasi, tujuan restorasinya juga tidak ketemu. Dan kalau kita bicara perdamaian, perdamaian itu juga harus diformilkan. Ada dokumen perdamaian ditandatangani para pihak, ada pengakuan satu pihak atas kesalahan, ada penerimaan kesalahan dan pengakuan atas permintaan maaf, sehingga itu didamaikan. Dan kemudian ada penetapan pengadilan yang diatur. Tetapi sekali lagi, karena ini masa transisi, dengan ketentuan tadi pasal 361A itu, maka tidak boleh digunakan KUHP yang baru. Artinya hari ini, Saudara Joko Widodo memaksakan narasi KUHP yang baru untuk restoratif justice, padahal penyidikan dilakukan sejak 30 April atau setidaknya sejak tersangka Juli 2025 yang lalu, tetapi dipaksa menggunakan restoratif justice yang menggunakan Undang-Undang 20/2005 yang baru berlaku 2 Januari. 7 orang Ya. temannya Egy waktu sama-sama melaporkan dulu. Apa yang Anda dengar? Apakah 7 orang itu akan juga berangkat ke Solo? Saya tegaskan klien kami atas nama Kurnia Triryani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi sama dengan Roy Suryo tidak akan pernah bergeming, tidak akan pernah mengubah langkah, tidak akan bergeser meskipun 1 inci, akan tetap membongkar kasus ini demi kepentingan publik agar terbuka. Mana yang benar, mana yang salah, bukan berarti Pengacara Jokowi gimana? Gitu. Siap fight terus? Tentu. Apa yang Anda lakukan? Apakah akan mendekati yang beberapa orang lagi? Apakah kirim Lamborghini atau apa? Jadi kan sebenarnya kan sudah ada contoh. Dan contoh itu contoh yang baik ya. Ya. Dan menurut hemat kami itu semua sah. Karena tidak Ya. ada yang dilanggar. Jadi kalau bicara masalah teknisnya, mungkin saja sudah dilakukan pencabutan terhadap tersangkanya. Ya. Kemudian dilakukan gelar dan dilakukan penghentian penyidikan. Ya. Kemudian dikirimlah surat kepada kejaksaan dan sebagainya. Sehingga menurut hemat saya kalau emang ada orang yang ingin tidak menjadi seseorang yang dipidana, Ya. karena sudah kita sampaikan ijazahnya asli, Ya. sudah dilihat sama semua orang itu, termasuk Ya. kuasa hukumnya, sudah cukup waktunya mereka memperhatikan. Kan sudah seperti bilang, kalau diperlihatkan kita berhenti dan sebagainya. Tapi kan ini tidak. Ya udahlah, pokoknya Anda sudah menang deh. Udah deh. Apakah Anda akan mendekati yang berapa orang lagi? Masih 3, 4, 5, 6. Berapa orang tersangka? 6 lagi. Apakah Anda mendekati 6 orang lagi? Kita tidak mendekati, tetapi Ya. pintu terbuka. Ya. Jika memang ada orang yang ingin datang bersilaturahmi, kita pikir itu suatu hal yang positif. Ibah, Kan Anda seperti pengacara tuh politisi sih. Gimana nih Pak, pengacara Egy Sujana? Jangan terbalik persepsinya. Kalau abang punya klien sebagai korban, tak ada tersangkanya, lalu tersangkanya dibebaskan, itu yang menang siapa? Lawyernya. Yang menang siapa?
Pertama pengacaranya. Justru yang menang, yang jadi tersangka, yang tidak tadinya tersangka tidak jadi tersangka. Nyerah itu namanya. Bukan menyerah. Apa dong? Sekarang abang korban, lalu saya tersangkanya. Sekarang abang lepaskan saya dari tersangka. Abang yang rugi, saya yang menang. Ya. Jadi dibalik-balik bang. Nah sekarang posisi seperti itu. Ya. Egy jadi tersangka, sekarang tidak jadi tersangka. Ya. Ya atas ya responsif dari korban. Jadi pemenang siapa? Saya lah yang menang. Egy Sujana menang. Oh iya pasti. Oke. Karena dari tersangka dia nggak jadi tersangka. Sementara barang masih lanjut ke persidangan. Itu dia. Artinya gini, keberadaan Egy di Solo tidak menuntaskan seluruh masalah yang berkembang Ya. dalam kondisi sekarang. Kenapa? Karena Egy hanya bagian kecil Ya. dari istilah Sandida saya ini dari tandan sebuah buah. Ya. Kalau ingin menyelesaikan ini, berarti apa? Hanya kebesaran jiwa Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi terima semua lalu dia bikin RJ. Aku suka dengar kalimat itu. Kebesaran hati Jokowi. Waduh. Aduh, Jokowi jadi pahlawan nih ya. Yang semula dipojokkan terus sekarang kebesaran hati Jokowi. Bukan pelawan, kearifan. Kearifan. Memaafkan Kebesaran, orang yang kearifan. memaafkan orang. Itulah ya kalau kan? sudah jadi pemenang ya begitu. Waduh. Jadi gimana nih? Kearifan, kebesaran hati Jokowi, Anda setuju? Itulah Atau memang yang- karena dia terlalu powerful secara politik dan kekuasaan? Itulah yang ditangkap oleh publik secara umum oleh Bang Osman. Di antara sekian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, datang ke Solo, bersilaturahmi, apapun judulnya, minta maaf, ataukah tidak dipublikasikan, itu hal teknis. Ya. Tapi yang muncul adalah soal bagaimana kasus terkait dengan ini sudah selesai. Ya. Minimal terhadap dua orang ini. Ya. Artinya apa? Pak Jokowi yang awalnya sebagai pihak yang melaporkan seakan-akan yang ditangkap oleh publik memaafkan terkait dengan dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seolah-olah memaafkan. Betul, karena kita tidak tahu apa yang kemudian dibicarakan di antara. Kalau nggak bisa RJ. Iya. Harus ada pemaafan. Karena kalau kita mau jujur, kita satu pun tidak pernah ada yang tahu secara pasti apa isi pembicaraannya. Yang lain kan cuma dari kuping ke kuping, tafsir dari tafsir. Pastilah yang tahu persis adalah Pak Jokowi, Egy Sujana dengan Damai Hari Anda Lubis. sebagai dari Jadi segi politik, riwayatnya itu bisa kepotong-kepotong, bisa tidak mutawatir ataupun bisa doing. dari segi bisa lemah politik ataupun yang bisa sahih. dari segi image yang diuntungkan di sini Jokowi atau Egy Sujana CS? Egy diuntungkan karena sudah tak lagi tersangka dan Pak Jokowi dianggap Secara image, Cita. Memaafkan. Pak Jokowi dianggap membuka pintu perdamaian terkait dengan pihak-pihak yang selama ini menuduh terkait dengan posisi ijazahnya. kok Anda kayaknya mulai memihak Solo nih? Bukan memihak, karena Jangan-jangan juru bicara Jokowi. bukan soal Bang Hotman, ini bukan soal memihak, karena faktanya nggak mungkin ada yang disebut dengan SP3 Ya. kalau tidak ada perdamaian. Ya, memang benar itu. Bukankah ada ketentuan SP3 itu kan sangat terkait. Itu ada kan yang meminta itu maaf kan formalnya atau saling benar. Saya hanya satu soal image, image. Gitu. Oh betul, kalau mau dibaca per hari ini di antara sekian orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyatakan islah, perdamaian, apa coba untuk sebutan hal ini? Kecuali Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis tidak mau seperti yang lainnya, ampun bahwa apapun judulnya haram datang ke Solo, mungkin publiknya hari ini adalah head to head. Persoalannya adalah orang-orang yang selama ini menuding soal ijazah Pak Jokowi, 1-2 orang sudah menyatakan silaturahmi. Pengacara itu harus Jokowi- diakui dalam konteks itu. Pengacara Jokowi tolong sampaikan bahwa masih ada nggak jabatan minimum dirjen untuk beliau? Tidak, bagi saya begini, bagi saya tidak sederhana itu. Kalau Bang Egy Sujana sama Bang Damai Hari Lubis posisinya masih tidak datang ke Solo, Ya. saya akan mengakui bahwa persepsi publik terkait dengan tudingan ijazah itu sangat negatif kepada Pak Jokowi. Tapi ketika ada 2 orang yang kemudian datang ke Solo, silaturahmi, ada islah, berubah secara perlahan, Bang Osman. Bagaimana kalau memang karena memang 2 orang ini yang semula pejuang menjadi tidak pejuang? Nah, yang menjadi negatif itu kepada pejuang yang nggak pejuang ini, bukan kepada Pak Jokowinya. Karena prosesnya ini sudah menjadi persoalan hukum, sudah ada tersangka, tapi kemudian keluar restoratif justice, kemudian ada SP3. Ini langkah hukum yang nggak main-main loh, Bang Osman. Oke. Kalau sudah pada level tersangka, proses hukumnya serius.
Jadi Oke. ada proses-proses Pak yang Asmi, sebenarnya- kan nggak mungkin dong begitu nyampe di Solo langsung damai deh. Anda yakin nggak bahwa ini sudah ada persiapan matang sebelum berangkat ke Solo? Tentu dong mau menghadap Pak Presiden kok tidak ada persiapan. mantan presiden, Bang. Saya tetap presiden. Oh, tidak boleh. presiden ketujuh. Presiden ketujuh. Iya, kita harus menyebut apapun itu harus kita hormati. Tidak ada mantan presiden. Betul nggak Saya presiden? saja yang menyebut saudara Jokowi. Oh, nggak apa-apa, tetap presiden. Tapi Bang Hotman, saya mau bilang gini, saya mau menarik dulu. Damai itu memang indah. Tapi kebenaran yang terungkap itu jauh lebih membebaskan atau lebih indah. Kapan itu terungkap? Lah, saya mau bilang gini, dengan adanya yang tadi Bang Hojin bilang, 6 tersangka Roy Suryo dan teman-teman itu yang belum mau damai lah tanpa kejelasan, mereka memilih perang pembuktian dalam Kalau kalah? persidangan. Loh, saya kira kan belum, harus dilihatkan dulu kan. Kalau barangnya kalah itu, Bang. gimana nanti? Kalau ternyata juga bahkan masuk. Dan kalau menang, kan bisa kalah bisa Kalau menang. kalah tentu harus siap melakukan pertanggungjawaban pidana tentunya kan, Ya. Bang, gitu loh. Kalau menang berarti kan tuduhan itu tidak Anda berdasar. sebagai profesor hukum pidana, saya itu naluri saya lalu tahu klien saya bakal menang atau tidak. Feeling saudara Roy Suryo bakal masuk bui nggak? Bakal vonis bersalah nggak? Coba dong. Roy Ini Suryo, profesor loh ini. Roy Suryo akan bilang begini, Bang. Mens rea-nya dia adalah Nggak, aku kan nanya Roy Suryo. Pendapat Anda pribadi sebagai ahli hukum setelah mempertimbangkan aspek politik, aspek kekuatan Jokowi. Tidak. Anda yakin nggak Roy Suryo bakal divonis guilty? Tidak. Bersalah? Hah? Tidak. Karena mens rea atau sikap perbuatan yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah kritik Itu ilmiah. secara substansi. Pak. Saya bicara itu kan secara substansi mungkin benar, tapi dari segi power politik dan sebagainya, Anda yakin pengadilan juga akan terbawa arus atau gimana? Tidak terbawa arus lah, Bang. Harus objektif. Dari mana lu tahu? Loh, pastilah. Kenapa harus takut pengadilan? Ya, yang penting kan barangnya harus ada. terus Kalau gitu kita tanya dulu kepada Baik. pengacaranya Jokowi. Kalau terus perkara limpah ke pengadilan, Anda yakin nggak Roy Suryo bakal divonis bersalah kalau tidak ada perdamaian? Kami yakin. Yakin? Kenapa saya bilang yakin? Ya. Karena sebelum kami melakukan laporan atau aduan tersebut, Ya. kita sudah melakukan riset. Dari Januari sampai dengan April sebelum kita laporkan, itu ada sekitar 31 objek di mana mereka melakukan hal yang bukan penelitian. Tidak pernah disampaikan mengenai penelitian. Ya. Tidak pernah. Dan mereka mengatakan penjarakan, Nusa Kambangan, kan seperti itu. Terus atau adili dan sebagainya. Itu kan tidak ada penelitian seperti itu. Ya. Tidak ada penelitian mengatakan melalui publik, melalui medsos. Tidak ada. Sampai sekarang loh, sudah penetapan tersangka pun masih seperti itu. Sehingga kami memiliki keyakinan setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, ditemukan tindakan pidananya, kemudian ada penetapan tersangka terhadap orang itu, ditemukan orang yang melakukan pidananya, maka Jadi malam ini pengacara Jokowi mengatakan kalau kasus limbah ke pengadilan, Roy Suryo pasti divonis bersalah. menurut kami demikian. Halo pengacara Roy Suryo, Pasti bebas. pusing gua. Karena begini, mandul politik itu ada pada dua. Pertama, mereka punya kendali pada otoritas. Ya, itu Ya. ada pada Jokowi. Terlepas dia bukan presiden, ya dia secara substansi masih kendali. Karena itu hari ini kita lihat memang ada matahari kembar. Tapi dalam konteks yang lain, kekuatan politik itu ada juga pada dukungan publik, dukungan rakyat. Nah, di titik itulah hari ini rakyat itu memang menunggu-nunggu perjuangan Roy Suryo dan ini akan memberikan stimulus pada pengadilan agar dia tidak condong pada satu pihak dan dia akan menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan kalau konteksnya balik lagi kepada ijazah, lebih lagi yakin karena ijazah itu sudah dilihat saat gelar perkara khusus Ya. yang tadinya tidak boleh sehingga kita makin yakin nih, Saya oh kalau komen, Bang. barangnya seperti Saya itu komen. tentu saja barang itu bermasalah dan pasti akan vonis pengadilan sampai kekuatan hukum tetap bahwa pengadilan menetapkan ijazah saudara Joko Widodo setidaknya dalam pertimbangannya menyatakan ijazah itu tidak sah secara Saya hukum. saya kasih komen bahwa mengenai ada orang-orang yang tidak sesuai dengan hatinya itu hal lain. Ya. Tetapi setelah dilakukan pembukaan terhadap ijazah asli kepada seluruh tersangka, di mana ada 2 orang tersangka mengajukan restoratif justice, menurut tema saya bahwa semua orang itu sudah mengatakan ini tidak palsu. Seperti itu. Jadi Anda tetap yakin Saya yakin. bakal masuk penjara Roy Dengan Suryo bukti-bukti yang kalau sudah- nggak betul. cepat-cepat datang ke Solo Dan untuk disitulah berdamai. betul. kebohongan Jokowi yang katanya tidak ingin memenjarakan rakyatnya berarti tegas tujuannya adalah memenjarakan Tidak. rakyat. Kita Dan itu istirahat jahat. Tidak demikian. dulu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.